Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Sorop atau dibaca surup adalah sebuah istilah bagi orang Jawa untuk menunjukkan suatu waktu. Yang mana waktu surup itu adalah waktu di mana gerbang gaib sedang terbuka lebar. Dan umumnya waktu surup itu yaitu sekitar waktu maghrib. Maka dari itu, di zaman dahulu bahkan hingga zaman ini, banyak orang tua yang melarang anaknya keluyuran dan harus segera pulang di waktu surup atau sekitar maghrib. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang ada kaitannya dengan puasa surup. Berbeda dengan puasa biasa, puasa mistis ini mengharuskan orang yang mengamalkannya untuk mengkonsumsi tanah kuburan saja. Siapkan nyalimu dan jangan paksakan nonton hingga akhir jika kamu tidak kuat menyimak. Dan inilah alur cerita film Surup. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah desa yang terletak di daerah Solo, Jawa Tengah, seorang pria bernama Karyo mengantar sebuah paket ke sebuah rumah. Assalamualaikum. Pak Koir. Karyo Pak, mau antar barang. Rumah itu adalah rumah milik Pak Dekoir. Namun setelah sekian lama memanggil, tidak ada respon sama sekali dari si pemilik rumah. Pak. Pak. Karyo terus berusaha memanggil nama Pak Dekoir. Namun tiba-tiba saja pintu rumah itu terbuka. Dengan inisiatif, Karyo pun memasukkan paket itu ke dalam rumah tersebut. Dan hawa yang begitu mencekam membuat bulu kuduk Karyo merinding tidak karuan. Karyo berusaha tenang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba Pak Dekoir memuntahkan tanah kuburan. Suasana semakin mencekam. Radio berbunyi dengan sendirinya dan Pak Dekoir pun tiba-tiba menghilang. Pintu kamar utama terbuka dengan sendirinya dan hal itu membuat Karyo semakin ketakutan tapi penasaran. Karyo pun mengecek kamar misterius itu dan tiba-tiba sementara itu di Surabaya, kakak beradik bernama Hanif dan Isti sedang mengadu nasib di kota itu. Mereka adalah anak yatim piatu. Semenjak ditinggal orang tuanya, Hanif sang kakak memutuskan untuk bekerja menjadi penjahit, yang mana hasil jahitannya digunakan untuk hidup dan membiayai adiknya berkuliah. Dan ternyata hasil kerja keras sang kakak tidak sia-sia. Karena sang adik adalah orang yang tekun, bahkan dia ditunjuk sebagai wakil kampus dalam kompetisi debat di Jakarta. Minggu depan aku ada kompetisi debat mahasiswa. Yang benar. Iya, hebat kamu. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja mereka mendapat telepon dari bule mereka, yaitu Bule Saidah. Di sini bule pun mengabarkan pada mereka bahwa Pak De mereka yang tak lain adalah Pak Dekoir sedang sakit, bahkan sudah sakratul maut. Namun Pak D tidak kunjung wafat dan terus menyebut nama Hanif dan juga Isti. Ada kabar yang gak enak. Pak Dekoir, sakaratul maut. Kamu sama Isti pulang ya, Dok. Dia terus-menerus memanggil namamu dan juga Isti. Hanif, kamu pulang ya, Dok. Kasihan Pak Demu.
Mengetahui hal itu, beberapa hari kemudian Hanif dan Isti pun pulang ke Solo dengan menggunakan sebuah bus. Di perjalanan, dengan wajah yang cemas, mereka pun mengenang masa kecil mereka. Yang mana dahulu, Hanif dan Isti begitu asyik bermain di kebun sampai lupa waktu. Padahal orang tua mereka sudah berpesan agar mereka segera pulang sebelum surup atau sekitar waktu maghrib. Buru maghrib, cepetan, cepet, kita bisa kena marah ibu loh. Namun apa daya, meskipun sudah bergegas, mereka pun baru sampai rumah ketika azan maghrib. Sang ibu yang sudah menunggu pun memarahi mereka dan kembali menjelaskan bahwa waktu surup adalah waktu di mana setan keluar dari sarangnya untuk mencari anak-anak kecil yang susah dinasehati. Sudah ibu bilang berkali-kali, masih aja bandel. Pulang sebelum maghrib, kalian mau digondol sama makhluk halus? Maaf Bu. Sang ibu yang bernama Rokiah pun meminta anak-anak agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi, karena Rokiah sangat mencemaskan anak-anaknya. Jangan diulangi lagi. Pada mandi sana. Setelah mandi, Hanif dan Isti pun bermain boneka di kamar. Di sini Hanif menakut-nakuti Isti dengan mengatakan bahwa di malam hari boneka kucing ini bisa bergerak sendiri dan naik ke atas kasur. Meong, meong, Banifa. Di malam harinya, ketika sang ibu sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba saja rumah mereka mengalami gangguan listrik. Setelah listrik normal, tiba-tiba saja sang ibu mengalami sakit kepala yang luar biasa. Hanif yang sedang ingin mengambil minum pun tiba-tiba terkejut melihat tingkah laku ibunya yang ternyata sedang kesurupan. Bu. Dalam kondisi kesurupan, sang ibu pun berkata dalam bahasa Jawa bahwa makhluk halus itu keluarnya ketika surup dari terang menuju gelap. Dari terang menuju gelap, waktunya makhluk-makhluk halus keluar. Dan tiba-tiba, ya, itu adalah tanah kuburan. Cerita pun kembali ke masa kini. Ketika sudah sampai di Terminal Bengawan Solo, Isti dan Hanif pun dijemput oleh suami bule Saida, yaitu Pak Le Priyanto. Apa kabar Pak Le? Baik. Ayo, agak buru-buru baik. Mereka pun melanjutkan perjalanan yang cukup jauh. Hingga akhirnya mereka sampai di malam hari ketika hari sudah gelap dan turun hujan. Bule mempersilahkan mereka melihat Pak D-nya, sementara Bule menunggu di luar kamar bersama suaminya. Mereka pun mendekati Pak D dan memperlihatkan sekujur tubuh Pak D yang penuh luka. Pak D, Niki Hanif sama Isti sudah di sini. Suasana yang mencekam pun membuat perasaan Isti tidak enak dan mengajak Hanif keluar kamar. Namun tiba-tiba, Ini aku nggak apa. Tolong Pak D. Pak D pun mendekati kedua keponakannya itu sambil berkata Sinom, yang artinya si mudaan atau yang lebih muda. Pak D pun berlutut dan memohon maaf pada mereka serta meminta mereka agar mengizinkan Pak D meninggal dunia. Hanif dan Isti pun bingung, tak mengerti dengan yang dimaksud Pak D, dan tak lama kemudian mendengar jeritan Isti, Bule dan dokter pun langsung masuk ke kamar untuk mengecek kondisi Pak D. Dan tak disangka, kali ini Pak D Koir benar-benar sudah wafat. Setelahnya Bule Saida pun mengajak keponakannya duduk di ruang tengah. Bule Saida mengungkapkan betapa rindunya ia pada mereka setelah 10 tahun tidak bertemu. Di sini Bule juga menceritakan bahwa istri Pak D Koir yang bernama Bude Sabah tiba-tiba menghilang beberapa hari setelah Isti dan Hanif pergi dari desa ini. Setelah ditinggalkan istrinya, kondisi Pak D pun semakin memburuk.
Bahkan sejatinya Pak D. Koir sudah beberapa kali mencoba bundir, namun setiap kali dinyatakan wafat, beliau kembali hidup lagi dan lagi. Pak Demu itu coba bunuh diri. Tapi setiap dinyatakan meninggal, Pak Demu hidup lagi. Dan karena hal itulah, Pak D. Koir pun meminta bantuan Bule Saidah untuk menghubungi Isti dan Hanif supaya dia bisa wafat dengan tenang. Karena hari sudah malam, Bule pun meminta mereka untuk segera tidur dan istirahat karena besok mereka akan melaksanakan proses pemakaman. Namun tentunya tidak sendiri, sebab Bule dan Pak Le juga akan menginap di rumah ini. Sesampainya di kamar, suasana yang mencekam pun membuat kedua kakak beradik ini tidak bisa tidur. Isti pun mulai negatif thinking dan takut jikalau tiba-tiba Pak D mereka hidup lagi. Menurut Mbak, Pak D sudah benar meninggal atau belum? Gimana kalau Pak D belum meninggal? Sebagai kakak, Hanif pun mencoba menenangkan Isti dari pikiran itu dengan mengatakan bahwa lusa mereka akan kembali ke Surabaya. Setelah pemakaman, kita balik. Ya? Waktu pun berlalu. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tiba-tiba Pak D. Koir pun mulai berjalan masuk menuju kamar. Dan Hanif. Isti pun terkejut mengetahui kakaknya tidak ada di kamar dan mulai mencari kakaknya ke kamar mandi. Pak Hanif. Pak di mana? Ketika menuju ke kamar mandi, Isti pun semakin panik tatkala melihat pintu kamar Pak D-nya terbuka. Isti pun mempercepat langkahnya menuju kamar mandi, lalu menggedor-gedor pintu kamar mandi. Mbak? Mbak di dalam? Kenapa, Is? Isti pun menceritakan akan ketakutannya pada sang kakak dan tak lupa mengatakan bahwa pintu kamar Pak D terbuka sendiri. Karena penasaran, mereka pun mengeceknya. Dan ya, ternyata pintu itu sudah kembali tertutup. Mana ada orang udah meninggal bisa buka pintu. Bos, yuk tidur. Keesokan harinya, mereka pun mengantarkan almarhum Pak D ke pemakaman. Namun baru saja ingin naik ambulans, Isti merasa sakit kepala yang luar biasa, bahkan sampai mimisan. Melihat kondisi ini, Bule pun melarang mereka ke pemakaman dan Bule juga menyuruh Hanif untuk menjaga adiknya di rumah saja. Hanif pun segera membuatkan teh hangat untuk adiknya dan tak lupa dia meminta adiknya untuk bersabar karena lusa mereka akan pulang. Besok kita balik Surabaya kan? Iya, besok kita balik. Di siang harinya, ketika Hanif membuka kordeng jendela menanti kepulangan bulenya, tanpa sengaja dia melihat seorang wanita tua berkerudung yang ada di depan gerbang. Wanita tua itu pun langsung pergi ketika dia melihat Hanif dari balik jendela. Di saat itu juga, tanpa sengaja Hanif melihat foto ibu dan ayahnya ketika baru jadi pengantin. Hal ini pun membuat Hanif teringat ketika ibunya sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dan di sini jugalah Hanif dan Isti melihat wafatnya sang ibu dengan cara yang sangat aneh dan cenderung di luar nalar. Sang ayah yang baru datang pun hanya bisa menangis memeluk istrinya yang sudah wafat. Hanif dan Isti pun hanya bisa menangis dalam pelukan Bule Saidah. Lamunan Hanif pun teralihkan tatkala sang bule datang. Beliau membawakannya stok makanan dan meminta Hanif untuk tinggal di sini sampai hari ke-7.
Karena di hari ketujuh wafatnya Pak Dekoir, bule berencana ingin mengadakan pengajian kirim doa. Bule mau mengadakan pengajian buat Pak Demu. Setidaknya tunggulah sampai 7 harian Pak De. Sambil membereskan belanjaan, Hanif pun bertanya pada bule apakah yang sebenarnya terjadi pada istri Pak Dekoir, yaitu Bude Sabah. Bule, kok Bude ninggalin Pak De? Sebenarnya apa yang terjadi sama Bude Sabah? Dan karena merasa Hanif sudah cukup dewasa, akhirnya sang bule pun mau menceritakan semuanya. Ternyata dahulu, ketika Hanif dan Isti pergi meninggalkan kampung ini, sejatinya bule masih tinggal di rumah ini karena belum menikah. Ditambah lagi, istri Pak Dekoir yaitu Bude Sabah jatuh sakit. Maka bule pun harus merawatnya. Mbak, makan dulu biar cepat sembuh. Namun yang bikin bule Saidah heran, ternyata sakit yang Bude Sabah derita sama persis dengan sakit yang ibunya Hanif derita. Semakin hari tingkah Bude Sabah semakin aneh. Kulitnya pun perlahan membusuk dan mulai muncul belatung. Hingga tiba-tiba karena kejadian itu, Pak Dekoir pun mengira bahwa Saidah sudah mengganggu istrinya. Bahkan tanpa pikir panjang, Pak Dekoir pun mengusir Saidah. Jangan pernah masuk kamar Mbak Yumu. Pergi! Dan tak lama setelah Saidah pergi, Pak Dekoir pun mendadak mengabari bahwa istrinya telah pergi menghilang. Mendengar cerita itu, Hanif pun jadi merasa ada yang janggal dengan keluarganya sendiri. Sebab semua keluarganya mengalami cara wafat yang aneh. Bahkan ayah Hanif sendiri juga wafat dengan cara yang tidak masuk akal. Bude Sabah, Ibu, Bapak, ada apa dengan keluarga ini ya bule? Semuanya mengalami nasib naas yang sama. Ketika hari memasuki maghrib, terlihat Isti yang baru saja selesai sholat maghrib. Saat itu, tiba-tiba kording jendela terbuka sendiri. Dan ketika Isti mengeceknya, Zeno. Hanif pun tiba-tiba datang dan mengajak Isti untuk makan malam. Namun, Isti yang ketakutan segera mengajak kakaknya untuk mengamasi barang agar besok pagi mereka bisa segera pergi. Ngapain lagi kamu, Is? Beres-beres. Besok kita langsung pulang. Mendengar itu, Hanif pun lantas meminta Isti untuk bersabar. Karena bule meminta mereka untuk tinggal dulu selama 7 hari setelah pengajian kirim doa untuk Pak Dekoir. Setelah 7 harian ya Pak De, kita pulang. Mbak kan udah janji. Tapi Mbak gak enak sama bule. Mbak janji. Yuk, kita makan. Ketika menuju ruang makan, tiba-tiba jendela pintu rumah itu terbuka. Hanif pun lantas menutup jendela itu dan tanpa sengaja melihat gantungan boneka rajut buatan almarhum ibunya. Ketika Hanif mengambil boneka itu, di belakangnya Hanif pun segera masuk ke rumah dan di sana sudah ada Isti yang ketakutan. Ketika waktu semakin malam, terlihat Hanif dan Isti yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba Isti terbangun mendengar suara pintu yang terbuka sendiri. Sosok Pak De pun kembali muncul dan merangkak menuju ranjang dan tiba-tiba Zeno. untungnya itu hanyalah mimpi. Di pagi harinya, terlihat Hanif yang sedang membereskan bekas kamar orang tuanya. Dan di sini, tanpa sengaja Hanif menemukan bungkusan kain. Yang mana dahulu setelah ayahnya Hanif meninggal, pihak kepolisian sempat memberikan bungkusan kain ini pada bule Saidah. Karena penasaran, Hanif pun membuka isi bungkusan kain itu. Ternyata bungkusan kain itu berisi sebuah pusaka. Sementara itu di kamar sebelah terlihat Isti yang kembali merasakan sakit kepala. Isti pun kembali mengalami mimisan dan
Malam pun tiba. Ketika sedang memasak, perasaan Hanif tiba-tiba jadi tidak enak. Isti pun datang dari belakang dan berniat ingin menggantikan kakaknya memasak. Gantian biar aku aja yang masak, Pak. Hanif pun setuju dan pergi ke ruang makan. Namun anehnya, di sana dia bertemu dengan Isti lagi yang sedang duduk termenung. Hanif pun menjadi bingung dengan yang sedang terjadi. Kenapa istrinya ada dua? Hingga akhirnya dia mengecek ke dapur lagi dan ternyata got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me now.